Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua dengan muatan bahasa Indonesia, IPA dan SPDB. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting langsung kalian catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Di sini ada dua orang anak yang sedang membaca buku. Ketika sedang membaca, salah satu anak ini bertanya pada temannya, apakah temannya masih ingat tentang cara mencari informasi penting dari bacaan? Lalu temannya menjawab, ia masih ingat cara mencari informasi penting dari bacaan, yaitu dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya. Cara mencari informasi penting dari bacaan. Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kamu harus membaca teks bacaan dengan cermat dan juga teliti. Kemudian, kalian buatlah peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah kalian pelajari. Kemudian dari pertanyaan tersebut kalian jawab. Kalian akan mendapatkan informasi penting dari teks ini. Setelah kalian membuat peta pikiran dan tentang pertanyaan dan jawabannya, kalian gabungkan jawaban dari pertanyaan itu menjadi satu simpulan bacaan. Sekarang coba bacalah teks berikut ini dengan cermat. Nah, setelah kalian baca, kita akan mencoba untuk membuat peta pikiran yang berisikan tentang informasi penting dari bacaan. Peta pikiran ini berisikan tentang pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan tersebut ya. Judulnya adalah peristiwa sebelum membaca naskah proklamasi. Pertanyaan yang pertama menggunakan kata siapa. Siapa yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Lalu dijawab, di sini yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah para golongan muda. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dengan menggunakan kata tanya, mengapa? Mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Kemudian dijawab di sini, mereka dibawa ke Rengas Dengklok agar terbebas dari pengaruh Jepang. Kemudian, di mana naskah proklamasi dirumuskan? Ini menggunakan kata tanya di mana. Lalu jawabannya, naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maida. Dan satu pertanyaan lagi dengan menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Lalu yang jawabannya adalah yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno dan Hatta. Setelah kalian buat peta pikiran ini, kita akan membuat simpulannya. Ya, kita gabungkan dari jawaban-jawaban pertanyaan ini. Jadi kita dapatkan simpulan Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Tujuannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Setelah itu mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sudah ingat kembali ya cara mencari informasi penting dari bacaan. Sekarang lihatlah gambar di hadapan kalian. Ada seorang anak yang memasukkan es batu ke dalam air di gelas. Pernahkah kamu memasukkan es batu ke dalam air di gelas? Ya, mungkin pernah ya kamu melakukannya. Apa yang terjadi dengan es batu tersebut? Nah, sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Di hadapan kalian ini ada gambar es batu. Namun bisa kalian lihat di sini ada air di sekitar es batunya. Ini tandanya es batu ini sudah mulai mencair.
Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Itulah yang terjadi pada es batu. Es batu ini tadinya suhunya rendah. Karena ditaruh di luar ruangan atau dicampur dengan air yang suhunya tinggi, maka lama-kelamaan es batu ini dapat mencair. Yang tadinya es batu ini padat, lama-kelamaan menjadi benda cair. Berikut ini adalah contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Selain es batu yang mencair di dalam gelas, atau es batu yang ketika dikeluarkan dari kulkas, ada peristiwa-peristiwa lain yang mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mentega meleleh saat dipanaskan. Kemudian ada coklat bata meleleh saat dipanaskan. Besi mencair saat dipanaskan dengan suhu yang tinggi, dan lilin meleleh saat dipanaskan atau dinyalakan sumbunya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya contohnya. Mentega yang tadinya bentuknya padat ketika ditaruh di atas wajan terkena panas, maka lama-kelamaan akan meleleh. Ini tandanya mentega mengalami peristiwa mencair. Kemudian coklat batang. Coklat batang ini juga tadinya padat ketika dipanaskan di atas kompor atau di atas benda yang panas, maka coklat ini dapat meleleh. Begitu pula dengan besi. Besi yang padat ketika dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, maka besi tersebut akan mencair. Jadi seperti itu. Kalian bisa melihat ya. Jadi yang menyala itu adalah cairan besi ya. Jadi besi itu bisa mencair seperti itu ketika diberi suhu yang sangat tinggi, dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Kemudian lilin meleleh saat dipanaskan, seperti itu ya. Jadi di kata lilin itu ada cairannya. Jadi peristiwa lilin meleleh ketika dipanaskan, seperti ada gambar itu. Inilah contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihatlah gambar di hadapan kalian ini. Ada sekelompok orang yang sedang menari. Masih ingatkah kamu dengan pola lantai tarian? Sekarang kita akan masuki muatan SPDB. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh para penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Sebelum membahas pola lantai, kita akan membahas tentang bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu ada 3. Yang pertama, bentuk tari tunggal, kemudian bentuk tari berpasangan, dan juga bentuk tari berkelompok. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Pada tari tunggal ini, kira-kira apa pola lantai yang digunakan? Ya, pada tari tunggal ini contohnya menggunakan ya pola lantai lurus atau vertikal dan horizontal. Jadi penari bisa melakukan gerakan maju mundur atau gerakan-gerakan geser ke kiri dan ke kanan. Kemudian bentuk tari berpasangan. Pola yang bisa digunakan adalah pola lantai diagonal. Di sini kalian bisa lihat penari pria berada di belakang penari wanita sehingga membentuk pola lantai diagonal. Jadi ini dibuat dengan pola lantai yang dalam bentuk tari berpasangan. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk tari berkelompok. Ya, pola lantainya melingkar. Jadi ini beberapa bentuk karya tari dan pola lantai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.